berubahlah sebelum menyesal. Semasih ibu ada. Kayak apa gunanya bang banyak piti kan? Tapi ibu tak ada. Nak magi seponya. Nah, dari tuh ibu dalam tanah. Dak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pemirsa Menang TV dimanapun berada. Luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua di balik cerita yang nanti akan kita diskusikan. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di dalam studio Menang TV, Bung Sandi. Halo Bung Sandi, sehat? Alhamdulillah sehat bang. Luar Ya, biasa. ya. Tadi kemari macet tak atau ada kendala? Alhamdulillah Dharma Seraya bebas dari macet ya. Lancar ya? Lancar Alhamdulillah. ya. Sandi asal sekolah kan dari SMK Negeri 1 Kota Baru. Kota Baru Iya. yang itu ya? Iya, yang Kota di Baru. Dan sekarang sedang berjalan kelas 3 ya? kelas 3. Kelas 3 luar Kelas biasa. Sandi, kita pengen sharing di sini tentang Sandi lah. Mulai dari siapakah Sandi dan mungkin banyak histori-histori yang bakal bisa Sandi sharing ke teman-teman, yang bisa jadi inspirasi lah belajar buat teman-teman yang ada di rumah. Bisa kali ya? Insya Allah bisa. Ya. Sandi, dalam perjalanan sehari-hari biasanya Sandi kalau sekolah bawa Honda atau bang? Bawa Honda biasanya. Ya nak bawa apa lah kalau ada Honda bang ya. Kalau banyak kaki Iya, tuh jalan pakai kaki, jauh pakai anak. kaki ya. Oke. Sandi asli orang mana sana kok? Kalau asli emak orang Jawa. Kalau Jawanya Pak, Jawa mana tuh? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, Iya. tinggal di? Kalau Sandi ke Jawa Tengah belum pernah. Oh, belum pernah lah, Iya, Dok. tapi ke emak orang Sinan. Orang Tapi Sinan. Lalamo tinggal di Lampung. Oh tinggal di Lampung, Tinggal di Jawa Lampung lah ya. Nah, ya Jawa Oke. Lampung lah bang. Kalau Bapak, Bapak orang Sunda. Bapak Sunda, Sunda. berarti perpaduan antara Sunda dan Jawa, Iya. tinggal di Lampung lalu merantau ke Dermasraya. Lahirlah Iya. Sandi hari ini. Iya. Gitu. Walaupun Sandi orang Jawa dan Sunda, tapi belum pernah ke tanah Jawa, belum pernah ke tanah Sunda ya. Belum pernah lah bang. Oke, berarti memang Iya. gadang di Dermasraya ya, San ya. Ya gadang di Raya. Oke, San, kini cerita orang tua kini apa yang terjadi dan apa yang bisa kita sharing ke kawan-kawan. Orang tua masih di rumah kini kedua-duanya. Kalau apa almarhum. Oh, almarhum. Almarhum, Oke. yo. Setahun yang potang. Yo. Oh, baru setahun ya? Ya baru setahun waktu Sandi naik kelas 2 SMK. Oke, berarti Oke. baru naik kelas 2 Pak, tak dole dong. Enggak ada. Kalau boleh tahu San, itu Bapak kemarin itu maaf meninggalnya itu karena sakit atau apa San? Karena sakit. Sakit apa Bapak? Sakitnya kalau kata dokter itu paru-paru basah. Paru-paru basah. Paru-paru basah. Setahu Sandi kok sampai bisa karena kena paru-paru basah semasa hidup beliau, emang gimana tuh aktivitas yang sering beliau Ya, lakukan? aktivitasnya waktu itu udah di Dharmasraya ini ya. Kalau motong itu ya sering pergi subuh. Subuh. Iya, subuh. Mungkin karena gara-gara angin subuh yang dingin itu tiap hari kan dadanya kena angin terus. Itu yang efek pertama. Mungkin yang kedua asap rokok juga. Oh, ngerokok Ya, juga kuat rokok ya. juga kuat dulu. Oke, berarti kan mungkin karena sering kena angin pagi Iya. juga mempengaruhi kesehatan tubuh Bapak. Mengaruhi kesehatan juga ya. Lama nggak sakit ya Bapak kemarin? Waktu itu waktu corona pernah sakit juga hampir 2 bulan. Itu yang lama itu yang sakit lama itu ya kemarin pas mau meninggal. Oke, meninggalnya di Dharmasraya. Meninggalnya di kampung. Kemarin mau pergi berobat ke kampung. Ke Lampung ya? Iya, ke Lampung. Oke. Mau dibawa berobat itu besoknya udah meninggal. Dan Sandi ada di Lampung waktu itu? Waktu itu Sandi masih di sini soalnya waktu itu masih ujian tengah semester waktu itu. Waduh, lagi ujian tengah semester, Iya. Bapak dibawa berobat ke Lampung sama ibu pastinya? Ibu di sini juga. Oh, ibu di sini Iya, nemenin jadi di Sandi. sana cuman keluarga bapak aja yang nemani ya. Oke, terus pas dengar kabar bahwa Bapak sudah tiada lagi, yang Sandi rasakan waktu itu gimana? Sandi lagi mau ujian nih, tiba-tiba dapat kabar. Itu gimana historinya kemarin? Ya nangis. Yang kasih kabar siapa? Yang ngasih kabar Mbah. Mbak ya? Atu. Gimana proses pengabaran itu seperti apa? Kan malamnya itu malam meninggalnya kan dia kan seminggu pas Sandi lagi ujian udah pulang ke sana. 10 hari di sana itu Sandi udah selesai ujian itu di hari Rabu.
Hari Rabu pagi jam 4 itu ngasih kabar kalau bapak udah pulang. Kayak nggak percaya, ya. Sampai di video call itu mungkin kisaran sampai pulang ke sini lah 2 bulan itu Sandi sampai ke sekolah itu rasanya nggak percaya apa mungkin dia meninggal atau emang dia pergi atau emang disumputin. Nah itu lah pertanyaan-pertanyaan Sandi. Terus pas Bapak udah nggak ada, Sandi langsung ke Lampung. Iya langsung terjun waktu itu. Ke Lampung langsung Iya. sama orang tua semuanya ya. Semuanya. Terus setelah kepergian Bapak setahun yang lalu, Sandi berapa saudara sampai hari ini? 3 saudara. Ada Sandi anak berapa tuh? Anak kedua ada Anak abang, kedua, ada abang, ada abang, ada Sandi, ada adik. adik cowok. Adik cowok juga. Oh cowok semua ya. Cowok semua. Nah setelah Bapak nggak ada, terus kan pasti perekonomian mulai runtuh pastinya ya. Karena kan Iya, mulai. tulang punggung ada di Bapak ya. Nah Iya. setelah Bapak nggak ada gimana tuh ekonomi sehari-hari Sandi? Ya mau nggak mau harus merubah. Yang tadinya Sandi biasa bantuin saja motong, ya sekarang harus mulai bisa motong juga kan. Cari kerjaan yang bisa menghasilkan uang juga tentunya kan. Apalagi dalam kondisi sekolah sekarang ya. Iya, ya tentunya untuk mengurangi uang jajan juga kan. Ya karena tidak sama seperti yang waktu Bapak beliau masih masih ada ya. Ibu sekarang juga motong Ibu sekarang motong sendiri. sendiri. Adik kelas berapa? Adik baru masuk MTS kelas Oh baru 1. masuk MTS. Artinya setelah Bapak nggak ada, Sandi ikut menggantikan posisi Bapak lah ya. Iya. Dalam hal mencari nafkah sepulang sekolah gitu ya. Iya, sepulang Bantu sekolah ibu. waktu hari libur, Berarti sekarang motong udah bisa ya Sandi ya. motong udah bisa. Oke. Kan tadi Sandi bilang bahwa Sandi punya abang. Iya. Sekarang terus peran abang gimana? Apakah abang sekarang sama ibu atau gimana San? Peran abang sekarang lebih utamanya seperti orang lain. Oke, kenapa? Kenapa Karena, kok sampai ya, seperti orang lain? Karena semenjak beliau menikah, beliau sudah melupakan ibunya, adiknya, adik-adiknya, pokoknya sudah dilupakan sama dia. Oke, abang udah nikah nih. Abang udah nikah. Nikahnya berapa lama? Menikahnya baru bapak mungkin umur 10 bulan baru meninggal. Dia udah nikah. Oke, 10 bulan bapak tiada, Iya. abang langsung nikah. Iya. Istrinya orang Si Junjung. orang Sejunjung. Iya. Oke, nikahnya di Sejunjung masih ya? Iya. Di mana tepatnya itu? Bukan di Sejunjung Nah, ya? di Junjung lah. Nah, tadi kenapa kok sampai Sandi melontarkan setelah abang nikah udah seperti orang lain? Apa gerangan sebenarnya? Apa yang terjadi? Ya, sebenarnya kan kalau sudah nikah emang tidak ada tanggung jawab lagi untuk memberi kan. Tidak seperti masih lajang. Tapi kan kalau diniin kan ibu udah nggak ada suami kan. Seharusnya emang dia yang menjadi kepala keluarga gantinya bapak lah, walaupun dia udah menikah kan. Ini dia sudah angkat tangan, pulang ke rumah aja dia sudah nggak pernah lagi semenjak nikah. Pulang ke rumah sudah nggak mau lagi dan tak pernah lagi. Padahal Padahal pulang kan ke rumah. sebenarnya sebagai anak laki-laki itu Iya. sampai tutup usia itu masih punya kewajiban untuk mengurusin sama membayar orang tua, dan dari pihak perempuan juga tidak ada larangan untuk itu sebenarnya San. Beda Iya, dengan itu, mempelai perempuan kan. Iya. Artinya setelah menikah abang sudah ya maaf kasar bahasa, sudah tak peduli lagi dengan orang tua, Iya, dengan gitu, ibu, iya. dengan Sani dan adik. Iya. Kalau komunikasi gimana sama abang? Lancar Malah nggak? WhatsApp atau apa gitu? nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Tapi Sandi punya WhatsAppnya? Punya WhatsAppnya. Pernah mau WhatsApp? Kalau Sandi nggak pernah. Dari dia sudah nikah, udah keluar dari rumah, udah nggak pernah lagi WhatsApp sama. Karena lihat perubahannya ya. Iya, dan lihat nggak- perubahannya, udah menjauh seperti orang lain lagi lah. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang Abang Sandi itu memang tipikal orangnya dari dulu memang seperti itu, atau memang berubahnya setelah berkeluarga saja? Kalau tipikal orangnya ya emang mengikuti alur yang kayak mengikuti suasana lingkungan dia aja. Jadi apa masukan di otak dia seperti apa dia akan ikuti. Oh gitu. Kira-kira ada nggak pengaruh dari istri gitu? Kok bisa abang berubah gitu? Kemungkinan besar emang dari situ, Kak. Memang dari Memang pengaruh dari istri. pihak istrinya. Kenapa kok bisa gitu San? Atau memang karena istri nggak suka dengan keluarga Sandi, mungkin dengan ibu, dengan Sandi? Pernah nggak ada momen-momen tertentu melihat bahwa perbedaan perlakuan istrinya kepada Sandi dan keluarga? Ada. Pas apa itu? Waktu Lebaran kemarin. Kenapa Lebaran kemarin?
Sandi lihat itu istrinya seharusnya salaman sama ibu itu kan nggak kayak gitu. Itu salaman sama ibu seperti salaman sama kawannya. Gimana salamnya? Ya seperti gini aja. Nggak ada kayak Nggak ada sungkem sungkem, apa? nggak ada. Oke. Ah, padahal baru pertama kali bertama itu kan sudah nikah, Idul Fitri bareng keluarga, keluarga baru kan. Itu awal Lebaran ya kayak gitu ya. Kayak nggak ada Kayak etika lah ya sama kayak nggak ada mertua etika sama lah ibu ya. gitu ya. Pasti saya juga ngeliat kesal ya. Ya kesal. Kalau komunikasi istri sama ibu gimana? Nggak ada juga. Ya kalau mungkin kalau komunikasi dari istri dengan ibu lancar, abang nggak akan menjarak juga. Kan Ini, kalau di Sunda Mas kan dekat, cuma 2 jam paling lama ya iya. kan. Ada nggak mungkin inisiatif Sandi untuk menemuin abang? Pulang lah bang, kasihan ibu sendiri, kita Waktu ada itu adik. waktu itu sudah, tapi ya orangnya kayak gitu. Apa Mungkin karena jawaban? masukan dari sana juga kita nggak tahu kan. Nah mungkin prinsip dari abang sendiri juga ya gitu. Oh gitu ya San ya. Jadi sangat artinya Sandi yang harusnya abang juga membantu dalam Mm-mm. perekonomian keluarga dan sekarang ditompang oleh Sandi dan ibu ya. Oh iya, Dan keterbatasan sekarang Sandi masih dalam kondisi sekolah. masih Kalau dalam kondisi seandainya tidak sekolah. sekolah, aku mungkin bisa full time kok bekerja, kok memotong atau apa ya kan sana. Ah iya, Oke, siap. Kalau dilihat dari situasi kini, Mas San, kan tadi itu pandangan Sandi. Pernah ada ibu bercerita ke Sandi tentang keadaan kini, mungkin perubahan abang, kehilangan abang, Allah kehilangan apa, ditinggal lo deh abang. iya itu. Ya Pernah nggak ibu? sering amak tuh cerita kalau pagi kan malam nggak bisa tidur sama. Jago jam 3, Bahasa amal. menangis. Menangisnya anakku yang berdidik denyo dari kecil kan. Be lagi makan, istrinya yang baru 6 bulan nikah, be meninggalkan amak demi istrinya lah. Intinya model itu ya. Oke. Iya. Amer hemat. Oh gitu ya. Iya. Berarti rela meninggalkan anak dan apa ibu dan anak, ada adik lah ya, Iya, karena istri. karena istri. Oke. Meremot. Terus sampai saat ini berarti di setiap pagi ibu juga sering dong bahas-bahas abang Iya, sering. sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya harapannya kalau memang ini mau berubah ya berubah kan. Kalau enggak ya udah terserah kata ibu. Dan ibu udah pasrah ya. Udah pasrah ya. Ada nggak yang lebih dalam dari itu ibu bercerita tentang abang? Selain dari bahasa tadi San, pasti kalau mungkin lagi makan, lagi duduk di rumah santai kan San, Iya. mungkin merenung atau ibu meratapi, menggerutu apalah gitu. Pernah nggak ibu Ya gitu? biasanya menggerutu aja. Gimana tuh? Ya menggerutunya kayak tidak diberi kesenangan lah hidupnya sebelum dia berubah gitu. Oh, Karena ibu bilang gitu, minta sama ya, Tuhan, ya ya. Allah, semoga tidak engkau berikan kesenangan pada abang tadi Ya. sebelum dia berubah. Dan doanya juga semoga ini dengan yang istri yang sekarang ini ya nggak lama lah katanya. Oh, ibu Gitu. pernah mendoakan seperti itu. Ya karena tahu sifat istrinya kan. Karena istrinya abang berubah, anak yang Karena dikandung berubah. 9 Iya. bulan, lahir, dibesarkan, diberi makan malah berubah seketika gitu San. Iya. Sedih nggak San ngeliat keadaan sekarang? Atau malah dendam atau kayak sakit hati San? Malah lebih ininya untuk memberi semangat Sandi gitu. Oh, semangat seperti Ya. apa San? Ya membuktikan kepada dia itu kan, bukan karena dia nggak ada kami nggak bisa gitu. Jadi ya dia mau dia ada mau dia nggak itu sama aja gitu. Dia tetap Sama berusaha aja untuk tetap berjuang. punya uang, tetap bisa belanja, tetap bisa sekolah, tetap walaupun dia nggak ada Oke, gitu. berarti justru dengan tidak adanya abang hari ini justru lebih memperkuat semangat Sandi untuk berjuang ke depannya, Iya. untuk ngurusin ibu dan adik ya San ya. Iya, Mau ada mau atau nggak adanya dia tetap sama-sama harus berjuang tetap gitu, San, ya. bersama-sama berjuang. Wah, luar biasa, mudah-mudahan nanti yakin lah San kalau kita tuh serius fokus untuk gawe awak San. Apalagi untuk ibu yang lamaikan awak, itu beko Allah ada sejalannya gih kawak. Ya. Kadang jalan kau ndak rasa kisah dosnya. Aduh, sehat badan kan, keluarga yang harmonis, hidup tenang, hati tenang. Mudah-mudahan lah San sudah tamat sekolah dapat kerajo atau mungkin bisa bangun usaha punya karyawan banyak ya San. Amin. Amin.
terakhir San, sebelum tutup diskusi panjang kita gini kok, ada ndak pesan khusus yang ingin Sandi sampaikan untuk Abang Sandi? Boleh disebutkan namanya boleh ya? Silakan Ah, sampaikan pesan Sandi untuk beliau, mana tahu beliau menonton dan mendengarkan podcast kita di Menang TV kali ini. Silakan San. pesan Sandi untuk Bang Andika itu, berubahlah sebelum menyesal. Semasih ibu ada. Kayak apa gunanya bang banyak piti kan? Tapi ibu tak ada. Nak magi seponya. Nah, dari tuh. Ibu dalam tanah, tidak bisa ngapa-ngapa, dengar tidak bisa kan? Ini berubah. Tobat, ampun-ampun di tanah ibu tadi tidak akan diterima deh bu kan? Tidak tahu ibu. Tuh berubahlah sebelum ibu masih ada kok. Iya. Semasih ibu ada, semasih ibu bernapas, berubahlah kan? Pulang nengok, kasih uang belanja. Karenanya kan tahu ekonomi kan, apa tak do yang cari piti ibu seorang kan tahunya. Seenggaknya magi piti lah untuk belanja beli boreh sama kan, itu tak do loh. Ya pesan Sandi itu berubah lah sebelum menyesal. Karena penyesalan tuh adanya di belakang. Kalau di muka tak penyesalan namanya. Luar biasa, wah. Keren cerita Sandi kah? Terus lu. Mantap, semangat. Kau keluar mantap kok. Coba cerita. Terharu, Iya, namanya terharu, ya. emosional ya sana. Iya, iya. Mantap, mantap luar biasa. Mudah-mudahan Bang siapa namanya tadi? Bang Andika. Oke, mudah-mudahan Bang Andika yang menonton video podcast kali kok mendengar isi Iya. hati seorang adik yang kau tinggalkan ini. Semenjak ayah tiada, sudah nikah, ibu tinggal sendiri, berjuang sendiri bersama Sandi dan adik yang masih kecil. Terus Bang Andika bahasanya meninggalkan. Iya. Jadi pulanglah kata Sandi, pulanglah ke rumah, lihat ibu dan lihatlah beliau sebelum nanti sudah terkubur di tanah pemakaman. Mm-mm. Selagi beliau hidup, datangin, kunjungin, kalau bisa diberi nafkah. Iya. Sebenarnya orang tua kan juga tak selalu mengharapkan uang. Kehadiran anak itu sudah cukup sebenarnya bagi Mm. mereka. Sekarang bapak sudah tidak ada, datanglah ke ibu, minta maaf, sungkem, dan berubah menjadi lebih baik ya San ya. Berubah lebih bukan taubat makan ini makan sambal kan, dia sekarang minta maaf itu pernah itu. Lebaran minta maaf, sudah lebaran seminggu lewat ya udah hilang, Berulah lagi ya. berulah lagi dia. Oke, mudah-mudahan San tetap semangat, tetap jadi anak yang berbakti pada Iya. orang tua. Mudah-mudahan nanti semangat belajarnya, insya Allah dari doa kita sama-sama, doa penonton-penonton yang nonton video Menang TV, mudah-mudahan Sandi, juga keluarga sehat-sehat dan nanti Sandi juga bisa jadi orang sukses ke depan. Amin. Terima kasih banyak Bung Sandi sudah hadir di podcast Menang TV. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, mantap.